Halo semuanya, selamat datang lagi di Lazy Gadgets dan inilah review dari iPhone 12 Pro. Nggak resmi, 28 juta. Dan gue tahu sebenarnya udah cukup telat banget untuk ngebahas smartphone yang satu ini, tapi ya biarkanlah seorang newbie ini membagikan sedikit pengalamannya bercerita tentang iPhone 12 Pro sebagai pengguna iPhone XR, bukan 11 Pro, dan sebagai pengguna Oppo Find X2 Pro juga. Dan inilah review gue setelah penggunaan kurang lebih 2 minggu. Jadi kalau kita ngomongin iPhone 12 Pro sendiri ya, kita bisa bilang mostly kalau gue bertanya pada orang, guys, mau beli iPhone 12 Pro nggak? Terus kayak, mau. Kenapa? Karena desainnya bagus, kotak, bikin ganteng. Mostly gue mendapatkan mayoritas orang tuh menjawab hal seperti itu. Walaupun kalau kita lihat dari iPhone 11 Pro sendiri, kita bisa bilang sebenarnya untuk improvementnya itu slightly increase, kayak rating di Valorant. So iPhone 12 Pro sendiri ini ya bisa bilang kayak kalian tuh bernostalgia ke masa lalu. Ini gue juga udah bahas di unboxing sebenarnya, di mana desainnya itu akhirnya di samping itu dibikin kotak. The design is good, ini looks slick banget, even dia bisa berdiri begini. Ya, tidak usah, walaupun gue takut jatuh. Ya, dia bisa berdiri begini, looks so good. The bad thing is, walaupun dia di samping menggunakan desain yang shiny begini, dia itu sangat fingerprint magnet. Jadi gue sangat menyarankan kalian minimal kalau kalian nggak mau pakai casing, kalian bisa pakai semacam di brand atau apa namanya kayak skin gitu, guard skin di bagian samping untuk sedikit menghilangkan kesan fingerprintnya itu sendiri. Untuk desain sendiri juga ini bakal mengambil size 6,1 inci. Ini bakal sharing sama iPhone 12, di mana ini sedikit lebih besar dibandingkan iPhone 11 Pro yang ngambil size tuh 5,8 inci. Nah, untuk gua karena gua pakai XR, ini tuh sebenarnya masih bisa dipakai di casingnya iPhone XR, tapi hanya beberapa casing. Kayak kalau gua pakai di Spigen, itu gua udah pernah bahas, itu masih bisa. Cuma karena emang bentuknya itu lebih pendek sedikit dibandingkan iPhone XR, itu untuk beberapa tombolnya tuh jadinya ke bawah dan kayak power tuh kayak masih bisa gitu kan. Tapi kayak kalau volume dan volume up tuh kayak beberapa tuh udah nggak reachable. Tapi gua tetap menggunakan casing ini untuk beberapa saat ke depan karena jaga-jaga takutnya baret rusak dan segala macem. Karena gue tuh baru request casing dari Kamandaru dan belum sampai. Jadi dari kemarin tuh ada masalah cuaca yang nggak bisa mengeringkan si casing ini buat jadi kayak begini. So iPhone 12 Pro sendiri dari sisi desain emang ya sekali lagi emang ganteng banget. Terus tadi gue juga ngebahas masalah casing karena gue nggak pakai casing untuk 2 mingguan, kecuali gue taruh tas ya, taruh tas tuh gue kasih casing buat jaga-jaga. Tapi selama gue pegang tuh mostly gue pakai begini. Dan honestly for me, gue masih lebih suka rounded design dari si iPhone 12 Pro dibandingkan si iPhone XR karena gue masih ngerasa kurang nyaman untuk megang si smartphone ini. Baik-baik lagi, itu ke preferensi kalian. Tapi baik-baik lagi karena kita ngomongin ini smartphone yang cukup mahal, resminya di 18 juta untuk versi paling rendahnya, gue rasa orang akan menyembunyikan bodi indah dari iPhone ini, akan menggunakan case untuk menyembunyikan si bodi iPhone ini karena mau ada ceramic shield kayak, mau ada drop resistant kayak, mau kuat banget kayak kacanya, mau AP, mau ini, mau itu, orang-orang nggak akan sekuat itu imannya. Mau kalian lihat di phone buff itu nggak hancur belakangnya, itu nggak akan sekuat itu imannya. Oke, membahas untuk dari iPhone 12 Pro sendiri, perbedaannya dengan iPhone 11 Pro adalah tentu aja pertama A14 Bionic. Dari sisi kamera bisa bilang cukup sama dengan 12 megapiksel, tapi sini ada LiDAR sensor sama dengan di iPad Pro yang 2020. Terus tidak ada charger, iPhone batangan, dan gue rasa nggak ada perbedaan lagi kecuali ada nama MagSafe. MagSafe ini adalah sebuah aksesoris yang cukup menarik sebenarnya, jadi itu kayak buletan, terus kayak anggaplah ini MagSafe ya, padahal ini adalah tutup lensa. Jadi kayak dia bakal langsung nempel dan di dalamnya bakal nge-charge. Gue nggak beli MagSafe karena iPhone-nya aja gue nggak beli, ngapain gue beli MagSafe. Tapi MagSafe ini memang suatu hal yang cukup menarik untuk nanti. Untuk sekarang gue masih ngeliat ini buat early adopter doang, untuk orang yang kepo dengan teknologinya, tapi untuk nanti mungkin ini akan bisa dikembangkan menjadi banyak hal oleh si Apple sendiri karena dengan kapitalisnya dia akan membuat hal-hal yang menarik ke depannya. Nah, urusan layar gue bisa bilang karena gue adalah pengguna iPhone XR dengan 6.1, gue nggak merasakan perbedaan terlalu signifikan kecuali bezel yang sedikit lebih tipis karena emang bezel XR sendiri juga terhitung tebal. Untuk urusan layar tentu aja nggak on par lah kalau kita bandingin sama XR. Jadi gue bandingin sama Oppo Find X2 Pro yang menurut gue adalah salah satu smartphone dengan display terbaik di 2020. Karena itu juga tempat gue biasa nonton, dan gue selalu muter yang namanya Batman 4K SDR Dark Knight Rises, dan di situ gue bisa ngeliat
On par sih, on par. By color, by black level itu on par buat gue. Cuman dari yang gue lihat, emang dari sisi tinnya sendiri untuk si iPhone 12 Pro ini lebih ke warna hijau. Jadi ada beberapa tuh yang kelihatannya itu berbeda kalau ada yang warna hijaunya. Dan secara teknikal ya kurang lebih begitu, tapi secara penggunaan sehari-hari udah oke banget. Ya, di bawah cahaya matahari, di bawah outdoor ini udah oke banget. Dan sedikit perbedaan dibandingkan iPhone 12 biasa. Dia itu peak brightness-nya itu di 800 dan iPhone 12 itu di 625. Cuma tetap aja, iPhone 12 tuh cuan karena dari LCD naik ke OLED. Itu bikin orang yang megang iPhone 11 tuh agak sedikit nyesek. Dan sedikit perbedaan juga, ini dia mendapatkan upgrade RAM-nya itu ke 6GB. Oke. Untuk penggunaan sehari-hari sih sebenarnya gue nggak ada masalah ya, karena mostly gue kan adalah orang yang tinggal di kantor, kerja di kantor, makan di kantor, mandi di kantor, dan tidak pernah keluar dari kantor kecuali hari Sabtu kalau pergi makan. Sisanya di kantor atau Indomaret terdekat. Nah, untuk si iPhone 12 Pro ini karena mostly gue pakai WiFi, itu baterai itu terhitung cukup awet, jadi gue bisa penggunaannya ya sehari itu bisa 8-10 jam, mostly untuk Instagram, TikTok, Chrome, Spotify, dan Tinder. Dan gue jarang banget yang namanya main game di iPhone karena mostly itu gue mainnya di Oppo Find X2 Pro. So untuk baterai masa nggak ada aman banget. Multitasking, semuanya perpindahan aplikasi, scrolling, semuanya smooth, nggak ada masalah. Walaupun tetap berharap, banyak yang tetap berharap dengan adanya kehadiran 120 Hz di sana. Cuman tidak ada yang tidak terlalu membedakan ini dengan iPhone 12. Dan untuk baterai sendiri sebenarnya menariknya adalah ada sebuah kalau kalian ikutin news itu ada sebuah laporan dari Phone Arena yang menyatakan kalau untuk baterai ini tuh bocor banget, iPhone 12 Pro tuh bocor banget. Tapi gua nggak bisa ngebahas di sini karena itu membuat video ini terlalu panjang. Jadi kemungkinan akan gua bahas, tapi gua nggak janji karena cukup banyak load yang ada untuk beberapa video ke depannya. Tapi gue bisa kasih gambaran karena gue main Wild Rift. Itu dia di main sekitar 1 jam itu dia di sekitar 21%, itu gue udah bikin full brightness on Wi-Fi dan dia itu 60 fps atau bisa bilang mentok kanan. Sedangkan si saya itu mainnya di Genshin Impact, dia lupa berapa persen habisnya, cukup deras gak sih Sa? Untuk habisnya cukup deras dan cukup terasa hangat kan di bagian sini. Itu salah satu yang terasa sih sebenarnya kalau dari main game-game yang 3D. Dan juga itu dapat settingan mentok gak? Nggak mentok. High mentok 30. Gue pakai 60. 60 tapi medium. Balance. Oke. Jadi harusnya masih oke lah, masih enak buat main. Ya setiap dia ngeliat ini lagi gabut diambil buat main Genshin Impact sama dia. Oke, itu dari performance-nya. Kita berpindah sedikit ke bagian kamera. Oh iya, sedikit tadi ngebahas masa baterai, kapasitasnya itu turun ya dari 3046 jadi 2815, tapi dari hasil tesnya sendiri emang kurang lebih itu on par untuk baterainya. Tapi ingat, di luar sana mereka ada pengetesan dengan 5G, di sini kita nggak ada, jadi harusnya kalian bisa expect sedikit lebih tinggi dari optimisasi. Nah, kalau ngomongin dari urusan kamera, bisa dibilang ya gue sangat bahagia dengan hasil foto iPhone. Seperti biasa, iPhone picture is iPhone picture, Apple picture is Apple picture. Keluarkan HP kalian, jepret, edit dikit di aplikasi foto, udah siap masuk ke sosmed. Selalu, cara gue selalu begini, gue masukin banyak banget foto, kayak foto di Starbucks Reserve, gue masukin foto di ini, gue lupa namanya, pokoknya ada beberapa foto yang bisa udah gue edit, foto gue sendiri yang udah gue selfie dan segala macam, itu semuanya pasti gue edit di fotos. Gue nggak ada pakai Snapseed, gue nggak ada pakai Lightroom dan segala macam ya. Untuk hasil fotonya sendiri, 3 lensa ini dari ultra wide main kamera dan tele bisa bilang tuh cukup konsisten untuk crispiness dan juga detailnya. Untuk good light semuanya nggak ada masalah, kalian nggak akan melihat perbedaan terlalu signifikan, jadinya ketika kalian mau bandingin set to set juga nggak terlalu banyak berubah. Cuma untuk yang gue suka adalah dari sisi night mode-nya. Terutama ketika kemarin tuh kita lagi Bali dan gue ngambil foto di Pantai Jimbaran ya, tempat makan Jimbaran. Gue nggak tahu namanya Pantai Jimbaran apa bukan ya, gue sotoy aja ya. Tapi night mode-nya itu sendiri adalah menariknya lebih terang dibandingkan apa yang mata gue lihat. Lebih bisa menampilkan beberapa cahaya-cahaya dibandingkan mata gue lihat, jadi impressive enough. Tapi kalau kalian sadar dengan kalian menggunakan iPhone 12 Pro ini sendiri, dia punya processing di setiap fotonya. Ketika kalian selesai mengambil sebuah foto, kalian cekrek nih, terus kalian lihat hasilnya, dia itu pasti akan ada sekitar 1-2 detik itu kayak processing buat foto itu lebih detail dan lebih tajam dan lebih terang juga. Jadi hasilnya itu kayak terlihat lebih oke untuk diupload. Oke, gue rasa itu aja yang sebenarnya bisa gue bahas dari hasil kamera dari iPhone 12 Pro. Nanti kalian bisa lihat beberapa sampel-sampel fotonya, potretnya juga nggak ada masalah, bokehnya itu rapi banget.
Oke, ini lagi iseng aja depan lantai 3. Nyobain, buset, bagus banget. Nyobain kamera depan dari iPhone 12 Pro 4K 60 fps. Coba kita klik ke langitnya. Kita klik ke kita. Langitnya. Kok kayak green screen tak lihat-lihat. Kayak aneh. Ya. Bagus banget. Parah. Kita klik ke kita klik ke langitnya. Klik ke kita, langitnya, fokus tangan, fokus kita. Parah. Nah kali itu nggak perlu, karena ini semua sudah dikualifikasi, jadi nggak perlu pegang ininya, nggak perlu pegang, nggak perlu terima juga, nggak perlu yang namanya pegang dulu segala macam. Jadi udah gampang banget, jadi akan terhindar dari virus corona. Jadi kalau misalnya lu sehat dan terhindar dari penyakit berbahaya, anista yang Oke, kita masuk ke kesimpulan. Jadi dengan harga sekali lagi 28 juta. Tidak resmi. Sakit hati. Bedanya mau 7 juta. Dah, ini kalau resmi itu dia di sekitar 18,5, tapi ketika gue cek iBox tuh setahu gue itu udah sold out untuk PO yang 128 GB. Ya udah kan bisa langsung ke 256 GB di sekitar 20,5 juta kalau nggak salah. Dan apakah menurut gue ini smartphone yang worth it untuk dibeli? Worth it kalau kalian pakai 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10R. Tok sampai sana worth it untuk beli iPhone 12 Pro. Apakah worth it kalau kalian pakai 11 Pro? Apakah worth it kalau kalian pakai 10S? Menurut gue masih kurang. Maksud gue nggak ngelihat sebuah leap performance di sana, terutama buat iPhone 11 Pro ya. Jadi gue lebih merekomendasikan kalian buat nunggu ke iPhone 13 atau 13 Pro, 13 Pro Max. Kalau kalian mau kamera slightly better sedikit, mungkin kalian bisa ngecek ke iPhone 12 Pro Max. Tapi overall, it's a good phone sebenarnya. Sebuah handphone yang ya kalau kalian dari iPhone non 11 Pro sebenarnya it's a good phone. Kalian akan merasakan performance yang lebih smooth, kamera yang jauh lebih baik, night mode yang jauh lebih baik. Gue demen banget sama night mode dari smartphone ini. Processing dari kameranya yang apik banget dan that's it, iPhone. Apa yang bisa kalian bahas ya iPhone? Ya sebuah smartphone yang cukup aman dengan harga yang cukup tinggi. Walaupun gue cukup bersyukur dengan harga resminya yang bikin orang terkejut dibandingkan harga non resmi. Mungkin karena masalah IMEI dan pajak dan segala macam itu membuat harganya itu meletus. Dan satu lagi yang sebenarnya gue nggak bahas adalah Dolby Vision, karena ini tuh lebih ke, gue ngerasa lebih ke pro lah, lebih kayak mereka yang perlu HDR 70 juta warna, 700 juta warna, 16 juta sama 700 juta warna, dan 70 ya nanti ada revisi lah pokoknya. Dan juga ada Pro RAW juga untuk masalah fotonya. Tapi in the end, it's a good phone. Is it worth it? Agak susah direkomendasikan. Ya, itu aja reviewnya untuk iPhone 12 Pro. Sekali lagi thank you untuk kamu Bapak Anonymous yang selalu meminjamkan kita. Ditunggu kiriman makanan ya dari sana. Jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di @lazygadgets. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2. Dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye-bye guys.